Kata Uti jangan di-spill guys. Belum. Udah sih. Belum. Udah sempet nanya, tapi belum sempet ketemu aja. Ditunggu kapan bisa ketemunya, insya Allah. Oh itu bagian dari campaign kita bersama Shopee 99, nanti ada kejutan pokoknya. Kalian teman-teman ikutin terus karena nanti ada kejutan tanggal 9. Belum adalah ke arah ke situ sejauh ini belum. Nanti kalau memang arahnya sudah ke situ pasti saya kasih tahu pada wartawan. Mungkin ada kerjasama di suatu brand kali sehingga memerlukan pakaian yang yang sama kali, makanya mereka bikin baju gitu. Terus ada Will You Marry. Saya ini punya cincin juga. Iya. Enggak. Oh berarti itu Aku juga ada cincin. Pak Haji. Mungkin, tapi saya sendiri belum dapat berita itu ya, soalnya semalam perginya ya. Enggak, aku semalam tadi pagi. Pak itu iya. Enggak ada pembicaraan ke situ belum? Kemarin enggak ada masalah. Kalau Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak, jadi aku nggak tahu apa. Kenapa? Masih Belum ketemu aja jadwal. Maksudnya belum ketemu aja gitu. Aku udah cerita terus Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke Mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Selagi masih positif, semuanya didoain. Soal karena Mama tuh pengennya mendoakan yang positif gitu sih. Udah ntar aku ngomong soal Pak Faisalnya aja. Belajar dari sini nih sekarang. Enggak, aku udah belajar. Mau bilang apa? Ada yang aku mau bilang, tapi nggak perlu diomongin di banyak televisi. Aku jadi malu dan kurang gentleman aja kalau aku ngomongnya di sini, kayak lebih baik aku ngomong langsung. Ngejalanin dengan terbaik. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan. Jadi kayak sementara aku ngelakuin apa yang aku bisa aja. Nggak mau menuntut apa-apa. Berarti belum tidak ingin target menikah muda Enggak, aku nggak ada target. Abang. Aku nggak ada target mau nikah tahun ini atau tahun depan atau bahkan bulan depan gitu, nggak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin agar semuanya itu dijalankan dengan baik, dengan positif, saling membangun, terus saling support. Udah sih, nggak ada gitu-gitu. Oke, jadi ditembak itu nggak bisa masuk ke kulit. Iya. Nggak bisa masuk ke kulit. Insyaallah. Ditembak. 5.000 HPS berapa? Jarak 1 meter sampai 2 meter. Jarak 1 meter. Saya pengen Jarum aja deh. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Bi, sini mana jarum? Saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Ente kadang-kadang ente. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Jadi nggak sekarang bisa. saya nanya, dokter posisi kecantikan, kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Cari debus yang memakai jarum hitam. Bukan nggak bisa. Jadi? Tapi nanti nungguin fayakun dari Allah. Tunggu, oke. Saya hargain. Bukan nggak bisa. Jadi? Tapi nanti nungguin fayakun dari Allah. Dan di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu, karena di luar konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Namun kenapa yang jarum suntik ini video diupload gitu loh. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Kita nggak mau kan ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya
pembahasan yang substantif ya tentang sulap merah, kenapa tidak dimunculkan? Malah yang dimunculkan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini, gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri. Saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri itu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman gitu. Karena Dr. Richard Lee pada saat itu bilang bahwa si Ustadz ini tidak percaya akan adanya hal goib gitu. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin Ustadznya tidak baca Al-Quran, kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz ini mempercayai adanya hal goib. Itu bahwa hal goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan. Saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya ustadz-ustadz tidak percaya goib dan tidak ada di alam Al-Quran katanya gitu. Makanya saya bilang ustadz-ustadz itu yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran gitu. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu pada saat itu Dr. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya ya, statement kalian itu nggak perlu lah sok pintar gitu kan. Mesti kalah di hati ini, hanya ada Pak Jokowi. Wah, saya langsung nangis dalam pikiran saya gini, loh kok ini pertama kan saya nggak tahu kan, itu nggak tahu ditelepon dari pihak teman saya, bah lagunya dinyanyikan di TV, loh saya nggak ngawur, maksudnya paling pikir saya naik YouTube kan gitu, karena itu kan jam-jam upacara kan, karena dibukaan naik TV dilihat, oh ternyata ada, kita dengarkan toh, rasa dengarkan terus lihat ya ada yang bapak pejabat itu pada joget sama ada yang sedikit ada apa liriknya, saya langsung nangis itu, ini kok lagu saya, saya nangis di situ. Perasaan nangis antara saya itu percaya dan tidak. Loh, itu lagu Jawa loh. Amit Sewu cuman karya seniman dari kampung. Bisa dinyanyikan di situ kan pastikan ya memiliki kebanggaan lah. Saya kelahiran Boyolali sana. Seneng banget loh, rel kamu kok sampai gini ya, hebat kamu. Oh iya. Nangis loh, ibu nangis. Iya, waktu itu nangis. Mungkin lagu yang tadi diulang lagi. Jadi aku megang mobil mic-nya si itu kan, siapa? Farel kan. Akhirnya banyak orang kira aku MC-nya ya kali ya gitu ya. Bukan, padahal aku cuma undangan doang yang ikutan joget di tempatnya Farel. Jadi aku pansos sama Farel gitu. Itu kan karena dia tuh santai, nyanyinya juga seru tuh ya. Nanti kamu kalau nyanyi kayak gitu ya. Jadi santai gitu dan lagunya juga enak kan. Jadi kita juga ikut joget gitu. Terus ada kata-kata yang akhirnya cuman Pak Jokowi gitu kan, kata-kata terakhirnya Pak Jokowi tertawa di situ dan semua hadirin di situ pun tertawa juga gitu. Jadi emang anak ini sangat bertalenta, suaranya memang bagus. Terus sebenarnya dia udah pernah ketemu Pak Jokowi sebenarnya gitu kan. Tapi pada saat itu mungkin agak grogi atau apa gitu. Kan kita suka bisikin kan, teman-teman yang lainnya pada bisikin nih, coba Pak Jokowi minta apa lagi, request apa, udah aku malu gitu dia aja. Saya nggak nyangka Mbak, karena saya waktu itu enjoy aja sama musiknya. Emang saya juga sehari-hari suka dengerin yang musik seperti itu. Nah, terus saya mikir saya hanya harus memberikan yang terbaik buat teman tuli. Gimana teman-teman tuli bisa enjoy menikmati musik koplo, musik dangdut, terus mereka bisa tahu oh ini ada gendang yang dimainin, ada biola gitu.
saya nggak berpikir orang dengar juga bakalan menikmati itu, jadi bonus aja, kaget aja. Sebenarnya enaknya itu dengerin dulu, tahu dulu ada lagu itu, terus kita coba di rumah. Biasanya saya coba, saya bikin video, terus saya kirim ke teman tuli saya. Ini saya ada lagu ini liriknya, saya gini, gimana menurutmu, oke nggak gitu. Nanti tulinya akan evaluasi, entah itu mungkin ketemu atau bagaimana, itu akan evaluasi saya. Tapi kemarin itu emang mendadak. Jadi saya langsung denger apa yang saya denger, saya isyaratin aja langsung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.